Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu tema, menghadapi para pembenci. Suka tidak suka, dalam kehidupan nyata, Anda akan menghadapi orang-orang yang membenci Anda. Ini bukan rahasia, ini bukan sesuatu yang tabu, tapi ini adalah kenyataan. Semakin tinggi level hidup Anda, maka jumlahnya akan bertambah. Ini bukan tentang Anda, ini tentang kondisi dunia yang memang sudah diciptakan Tuhan penuh dengan beberapa orang yang dengki, iri, dan sejenisnya. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, kita akan bahas dulu prosesnya. Kenapa kebencian itu ada? Komponen dalam kebencian sebenarnya adalah pertemuan antara ketidaktahuan dengan kemarahan. Ketidaktahuan dan kemarahan ini akumulasinya adalah kebencian. Coba Anda pikirkan, rata-rata orang yang membenci kita tidak mengenal kita. Karena kalau dia mengenal kita, sejatinya masih ada hal-hal baik yang bisa dia eksplor, yang bisa dia lihat gitu. Tapi yang namanya dia memang awalnya tidak suka, klarifikasi apapun dan diskusi apapun tetap dibantah. Karena pikirannya udah mati oleh emosi negatif yang dia punya. Sekali lagi, ini tentang ketidaktahuan. Mereka tidak tahu atau si pembenci ini tidak tahu hidup Anda, tidak mengenal Anda, dan tidak secara komprehensif mengerti persoalan dan diri Anda. Yang kedua, sifat buruk manusia. Sifat buruk manusia ini berupa iri dan dengki. Itu memang sudah ada sejak zaman manusia diciptakan. Jadi lagi-lagi, ini adalah kenyataan yang wajib Anda terima. Saya pernah berpikir sesekali, orang ini kenapa ya marah sama saya, benci sama saya. Saya nggak punya salah gimana, saya tidak punya persoalan gimana. Pokoknya benci aja. Ternyata dia punya kedengkian dan iri yang luar biasa, yang menutup semua logikanya. Nah, kenyataan ini Anda harus terima. Yang ketiga, kemakan gosip. Nanti ketika Anda berkarir, levelnya udah tinggi, yang membicarakan Anda mulai banyak. Dan lucunya, mereka membicarakan Anda tanpa dasar logika yang jelas. Katanya. Nah, ini lucu sebenarnya. Karena beberapa pembenci yang lahir dari proses ini, itu menghakimi kita. Kita ditanya setuju atau tidak, nggak ditanya. Pokoknya jelek aja. Pokoknya salah aja. Pokoknya begini aja. Itu gayanya dia gitu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib adalah, ketika Anda dibicarakan buruk di belakang Anda, sejatinya mereka tidak membicarakan Anda. Mereka sedang membahas tentang dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir. Makin sering Anda dibicarakan, makin top. Makin ada banyak orang negatif yang menegatifkan Anda, tandanya level Anda sudah mulai naik. Asal Anda benar-benar positif dan mengarah kepada perjuangan yang benar. Oke, sekarang bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama, para pembenci ini tidak perlu dihadapi, cukup ditinggalkan. Karena Anda tidak perlu menjelaskan apapun ke tipe orang seperti ini. Karena semua logika Anda akan patah oleh hatinya yang kotor. Yang kedua, teruslah bertumbuh, teruslah berubah. Kalau Anda terus bertumbuh, maka kebencian yang menjadi pengkhianatan ini, itu tidak akan bisa membunuh Anda, tidak akan bisa menghalangi Anda. Karena Anda terus-menerus unggul, terus-menerus berada beberapa langkah di depan mereka dan di depan orang-orang yang mungkin akan membenci Anda, suka atau tidak suka. Yang ketiga, tanyakan ke diri Anda, apa hal baru yang bisa Anda lakukan dan miliki? Skill baru, pengetahuan baru, jaringan baru. Ini termasuk yang akan membuat para pembenci ini kebingungan. Karena pola yang mereka baca ternyata salah. Berikan kejutan-kejutan, miliki ruang misteri yang para pembenci ini tidak bisa akses dan tidak bisa mengerti. Dan yang terakhir, selalu berikan pembuktian. Meskipun orang negatif ini tidak penting baginya tentang pembuktian ini, tapi buktikan saja. Supaya dunia yang akan menghakimi dia. Supaya dunia yang mengatakan kepada dia bahwasannya otak dan pikirannya lah yang salah. Nah, menjadi pembukti yang hebat akan membuat Anda kebal terhadap tipe-tipe makhluk-makhluk seperti ini. Teman-teman, dunia ini akan dihuni sebagian oleh orang-orang yang punya iri, dengki, dan hasad seperti ini. Anda tidak perlu galau menghadapinya, karena ini adalah bagian dari hidup kita. Setiap pohon yang tinggi menjulang juga akan diterpa angin yang kuat. Setiap pohon yang tinggi dengan buah-buahan yang indah akan ada gulma, akan ada rumput yang mengganggu. Itu adalah hal yang biasa. Yang paling penting adalah mentalitas Anda. Saya teringat kata Gandhi,
Tidak ada satu orang pun yang mampu menyakiti hatiku kalau aku tidak mengizinkannya. Pastikan kalimat ini terpatri dalam pikiran Anda. Dan jangan mudah menjadi pribadi yang gampang disakiti. Miliki ketebalan mental, ilmu, pengetahuan, dan iman tentunya. Agar semua yang menghadang Anda tidak menjadi masalah untuk Anda. Dan tentunya terus doakan kepada Tuhan, bosannya diri kita adalah orang yang sedang berjuang keluar dari masalah, dosa, dan kesalahan di masa lalu kita. Dan tetaplah percaya diri. Karena sejatinya tidak ada yang mampu mengangkat diri kita kecuali diri kita sendiri. Terima kasih, sampai ketemu di video yang lain. Jangan galau dengan pembenci dan buat diri Anda semakin terdepan. Dan kecewakan mereka yang telah menunggu kejatuhan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.